kembali di Prime Show with Aiman, saudara. Hari ini Rafael Aluntri Sambodo, ex-pejabat pajak, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kejanggalan harta kekayaannya yang fantastis, senada dengan kecurigaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat mengatakan harta kekayaan Rafael doesn't make sense, tidak masuk akal. Bahkan sejumlah kendaraan mewah tidak terdaftar dalam lembar harta kekayaan pejabat negara LHKPN Rafael. Jeep Rubicon yang dikendarai Rafael di hari penganiayaan David bernilai seharga 1,7 miliar rupiah. Ada pula Harley Davidson yang kerap dipamerkan Mario Dandi di media sosialnya, berkisar di harga 1,1 miliar rupiah. Kendaraan lain yang juga dipamerkan Mario adalah motor Triumph Cafe Racer yang harganya berkisar 0,5 miliar rupiah lebih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan UJH Channel. Bagaimana kabarnya sahabat UJH Channel? Dimanapun Anda berada, semoga hari ini sahabat UJH Channel semua selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kasus anak yang menganiaya seorang temannya, akhirnya orang tua menjadi seorang pesakitan. Dia adalah Mario Dandi, seorang anak remaja usia 20 tahun yang telah menganiaya David Latumahina, seorang anak dari anggota Banser dari NU Jakarta ya. Kemudian kasus ini akhirnya berkembang sampai pada akhirnya menyeret orang tua Mario Dandi, yaitu Rafael Alun Triambodo, seorang pejabat Ditjen Pajak yang menjabat sebagai Kabag Umum kalau tidak salah ya. Ini pada akhirnya para netizen dan juga warganet membongkar semua harta kekayaan daripada Rafael Alun Triambodo. Ini terkait dengan gaya hidup hedon yang ditampilkan oleh Mario Dandi, anak Rafael ini, dengan menggunakan mobil Rubicon dan juga memiliki Mugi ya, motor Harley. Langsung saja para netizen menyerang dengan gaya hedonnya itu, kemewahannya itu membuat penasaran para warganet. Akhirnya ditelusuri bahwa Mario Dandi adalah anak seorang pejabat pajak. Hingga saat ini telah dilakukan juga penyelidikan oleh KPK dan juga ditelusuri rekening-rekening daripada Rafael Alun Triambodo ini oleh PPATK. Dan sangat mengejutkan memang dengan seorang pejabat pajak Eselon 3 memiliki harta kekayaan 56 miliar. Dan ketika teliti kembali oleh PPATK, dari 40 rekening yang dimiliki Rafael Alun Triambodo beserta keluarganya, terdapat transaksi selama 4 tahun terakhir ini, transaksi sebesar 500 miliar. Ini adalah sesuatu yang tidak wajar. Makanya kemudian
Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani memberikan sinyal positif ya dengan memberhentikan Rafael Alun Trisambodo ini dari jabatannya, kemudian saat ini telah dilakukan pemecatan kepada Rafael Alun Trisambodo dari aparatur sipil negara ASN. Dari transaksi yang tidak wajar itu semakin menguatkan pihak KPK bahwa disinyalir ada terjadi tindak pidana pencucian uang dan juga gratifikasi, sehingga Menteri Keuangan pun Ibu Sri Mulyani membentuk tim khusus juga untuk menyelidiki kasus ini ya, terutama di Ditjen Pajak itu, terutama di situ barangkali ada mafia. Dan memang kalau melihat sejumlah transaksi yang cukup besar itu memang ada jaringan mafia pajak di dalam instansi tersebut yang ditempati oleh Rafael Alun Trisambodo. Ya, ini memang ada satu protes kalau saya melihat seperti itu dari channel Siwo TV ya. Tempo hari itu saya lihat Siwo TV melalui Mas Alifur Rahman sepertinya memprotes. Hari ini cerita atau kasus pemukulan terhadap sesama anak muda antara Mario Dendi dengan David itu isunya sudah melebar kemana-mana. Karena ketika Mario Dendi sebagai pelaku sudah ditahan oleh kepolisian, sekarang yang menjadi sasaran kemarahan banyak orang adalah keluarganya, adalah orang tuanya, yang sebenarnya mereka nggak terlibat langsung dalam kasus pemukulan ini. Memprotes kenapa seorang anak yang mendapatkan kasus, kenapa para netizen, kenapa para warganet pun juga ikut menyerang keluarga daripada Mario Dandi. Seperti itu. Meskipun Mas Alifur Rahman dari Siwo TV itu tidak mengatakan bukan membela, tapi di sini saya menilai kesannya seperti membela. Dan inilah jawabannya. Proses yang terus berjalan beberapa hari ini dan pada akhirnya ada sejumlah transaksi hingga 500 miliar. Nah, inilah Mas Alifur Rahman dari Siwo TV, proses hari demi hari akhirnya menjawab kenapa para warganet, para netizen mengejar sampai ke keluarganya Mario Dandi. Itu karena pertama gaya hedon seorang Mario Dandi, yang kedua dia adalah seorang anak pejabat, karena tidak elok dan tidak etis memang untuk menampilkan kemewahannya itu di tengah masyarakat seorang anak pejabat. Makanya oleh para netizen, para warganet, keluarga Mario Dandi pun juga ikut dibongkar, juga ikut dikejar, karena ya itu tadi memang tidak mencerminkan dan tidak bisa menjadi contoh bagi masyarakat seorang anak pejabat. Dan ini adalah merupakan kegagalan dari seorang pejabat yang bernama Rafael Alun untuk membina mendidik anaknya yang bernama Mario tersebut. Ya, ini saya sebenarnya adalah penggemarnya Siwo TV ya, terutama
kekocakan dari Mas Alif itu. Tapi kemudian konten kali itu yang saya lihat tentang kenapa pertanyaannya Mas Alif, kenapa netizen sampai mengejar dan membongkar sampai ke keluarga Mario Dandi. Agak kurang sependapat kalau masalah itu. Dan dengan berjalannya waktu, proses ini semua terjawab sudah. Dan saya harap untuk Mas Alifur Rahman juga mengikuti jalan cerita dari drama Mario Dandi ini. Begitu teman-teman. Nah, semoga semuanya bisa dibongkar oleh KPK, karena kasus ini sudah ditangani KPK pada tahap penyelidikan dan disinyalir memang ada mafia pajak di dalam Ditjen Pajak di Jakarta. Itu kemungkinan masalahnya akan sangat melebar, karena yang saya dapat informasi ada satu konsultan yang telah melarikan diri ke luar negeri. Nah, ini untuk apa? Melarikan diri kalau tidak takut ada sesuatu masalah atau kasus. Kenapa harus melarikan diri? Yang saya dapat informasi seperti itu. Oke, teman-teman UJH Channel, semoga bisa terbongkar semua kasus-kasus pajak dari mafia-mafia pajak yang memang sangat meresahkan dan merugikan bagi rakyat, khususnya nanti berpengaruh juga pada pendapatan negara. Jika pendapatan negara naik, pasti nanti pembangunan dan segala macamnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Semoga terbongkar secepatnya dan bisa dikupas semua jaring-jaringannya, bisa tertangkap semua siapa pelaku-pelakunya. Bukan hanya Rafael Alun saja, tetapi orang-orang di sekitarnya pasti ada. Seperti itu teman-teman. Oke, jangan lupa untuk dukung saya, untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton video ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.